Kembali lagi bersama saya Mimin di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab lagi, yaitu dari bab 3841 sampai 3844. Oke, kita langsung aja ya. Bab 3841. Mendengar pesanan Ye Chen, penjual itu berkata dengan cepat, "Baik tuan, tunggu sebentar, saya akan memanggilkan beberapa rekan untuk membantu." Lagi pula, saya buru-buru mengumpulkan beberapa rekan. Masing-masing membawa beberapa tas kemasan besar dan pergi bersama Ye Chen dan Xiao Churan. Setelah meletakkan semuanya di bagian belakang mobil, penjual itu buru-buru bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, tolong tambahkan saya ke WeChat. Kami dapat berkomunikasi di WeChat jika kami memiliki sesuatu di masa depan." Ye Chen melampaikan tangannya. "Tidak, saya tidak akan kembali ke toko Anda di masa depan. Lagi pula, saya tidak dapat memperhatikan penjual yang terpana lagi," dan berkata kepada Xiao Churan, "Istri, ayo pergi." Xiao Churan mengangguk ringan dan masuk ke mobil. Ye Chen menyalakan mobil dan langsung meninggalkan mall. Setelah mobil keluar, Xiao Churan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Suamiku, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menghasilkan uang dari semua barang yang kamu beli dengan barang ini. Benarkah?" "Tentu saja itu benar." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kapan suamimu berbohong kepadamu?" Setelah itu, dia bertanya kepada Xiao Churan, "Istri, kemanakah kamu pergi sekarang? Haruskah kamu pergi ke perusahaan atau mencari Carrie West itu?" Xiao Churan berpikir sejenak dan berkata, "Saya telah memilih hadiah untuk Kylie, tetapi hadiah untuk Nona Jan masih belum dipikirkan dengan baik. Nona Jan adalah wanita dari keluarga besar. Saya kira seperti ini mewah, saya tidak bisa meremehkannya. Jadi saya masih tidak berpikir saya harus memberinya sesuatu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bukankah aku sudah mengatakan, setelah beberapa hari bekerja, aku akan mengundangnya makan malam, dan aku akan menemukan cara untuk membalas budinya." Xiao Churan berkata dengan wajah sedih, "Saya pikir Nona Chen telah banyak membantu saya. Jika kita hanya mengundangnya makan malam, saya akan merasa kasihan." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir istriku. Suamimu tahu isi hatimu. Jika ada suami, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Oke?" Xiao Churan mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih suami. Semua ini semua berkatmu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah ini yang harus dilakukan suamimu?" Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Kamu akan memberikannya hadiah kepada Carrie West hari ini, Nona Jan, maka kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Xiao Churan bertanya, "Suamiku, jika saya pergi untuk membeli Carrie West hadiah sekarang, Nona Jan tidak akan merasa tidak nyaman setelah melihatnya?" "Tidak," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Kamu bilang dia adalah wanita tertua dari keluarga besar. Bagaimana dia bisa peduli tentang ini? Selain itu, dia akan merasa nyaman jika kamu tidak memberinya sesuatu." Pada saat yang sama, sebaliknya, jika Anda memberinya sesuatu, dia tidak bisa diandalkan. Ye Chen sangat menyadari serangan nikmat Fei Kexin. Apa yang dia inginkan tidak lebih dari membuat dirinya terkesan untuk berbagai bantuan, atau membuat dirinya merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan muka. Jika Xiao Churan benar-benar memberinya hadiah saat ini, dia mungkin akan pingsan di tempat. Karena itu, berarti semua usahanya sia-sia. Tetapi, jika Xiao Churan hanya memberinya hadiah Carrie West, tapi bukan dia harus tahu bahwa Ye Chen telah merencanakan untuk membayar kembali budinya yang dimiliki Xiao Churan padanya. Faktanya, Ye Chen harus mengakui bahwa Fei Kexin memang sedikit level. Dia bisa melihat melalui konspirasi semacam ini untuk terus-menerus membelinya bantuan. Tetapi, ketika sampai titik ini dia benar-benar malu dan tidak menanggapi. Karena itu, akan membuat istrinya Xiao Churan merasa berhutang budi di hatinya.
Oleh karena itu, Ye Chen sudah memiliki rencana umum di hatinya. Selama Fei Kexin tidak memiliki pikiran buruk tentang istrinya dan kakeknya Fei Yanzhong tidak bisa mendapatkan pil peremajaan di pelelangan, maka dia akan membelinya setengah pil pereda jantung. Kita lanjut lagi, bab 3842. Setengah pil peleda jantung penghemat darah setidaknya bisa membuat kakeknya hidup 1 atau 2 tahun lebih lama. Ini tidak hanya akan membalas budi Xiao Churan, tetapi juga memungkinkan Fei Yanzhong untuk hidup selama 2 tahun lagi. Dan itu juga akan memungkinkan dia untuk menjadi lebih dan lebih berani dalam 2 tahun ke depan dari lelang pil peremajaan. Xiao Churan sedikit mengabaikan kata-kata Ye Chen, tapi karena percaya padanya, dia tidak ragu. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, Anda dapat mengirim saya ke Hotel Internasional Jiling. Kelly dan Nona Jan tinggal di sana. Saya akan memberi Kelly hadiah terlebih dahulu." "Oke," Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya antar kamu ke Jiling International Hotel. Dan aku akan menangani barang-barang ini." Setelah Ye Chen mengirim Xiao Churan pergi, dia segera pergi ke istana Buckingham. Dalam perjalanan ke istana Buckingham, Ye Chen memanggil wajah ayah mertua Xiao Changkun. Begitu dia terhubung, Ye Chen bertanya kepadanya, "Ayah, bisakah Anda masih menghubungi Zhang Ermou yang berspesialisasi dalam menjual barang antik di jalan antik?" Xiao Changkun berkata dengan marah, "Jangan sebut Zhang Ermou itu lagi. Kemudian saya mengambil beberapa barang bagus dan mencarinya beberapa kali. Dia bermain dengan saya dan menghilang. Kemudian bahkan nomor teleponnya diubah. Saya mendengar bahwa cucunya adalah masih di sana. Saya melakukan bisnis di jalan barang antik. Tetapi seluruh dunia dapat menemukannya. Tetapi saya tidak dapat menemukannya. Ini sangat aneh." Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan bercanda. "Kalau begitu, kurasa Zhang Ermou sengaja menghindarimu." Xiao Changkun bertanya balik, "Lalu mengapa kamu mengatakan dia bersembunyi dariku? Aku tidak ingin menawarkan hal-hal yang baik." Ye Chen berkata bahwa Zhang Ermou harus membayar mahal untuk sepasang compang-camping yang Anda beli. Jika Anda datang dan pergi, sedikit uang yang dia buat Zhang Ermou dengan curang hampir masuk ke saku Anda. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya kira Zhang Ermou itu sedikit bingung. Saya akan mencari orang lain ini untuk menanyakannya." Xiao Changkun bertanya dengan merasa ingin tahu, "Ye Chen, untuk apa kamu mencari Zhang Ermou?" Ye Chen berkata dengan santai, "Oh, seorang teman ingin memberi beberapa barang antik. Jadi saya memikirkannya." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Zhang Ermou tidak memiliki barang-barang bagus di tangannya. Anda mungkin juga meminta teman Anda untuk membelinya di Jikintang. Barang-barang di sana masih relatif mewah." "Oke," Ye Chen setuju dengan santai dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menyuruhnya pergi dan menutup telepon dulu ya, Ayah." Setelah menutup telepon, Xiao Changkun, Ye Chen menelpon Hong Wu lagi. Segera setelah telepon terhubung, dia memerintahkan, "Hong Lu, Anda meminta adik laki-laki Anda untuk pergi ke jalan antik untuk menemukan seorang pria yang bernama Zhang Ermou dan mengatakan bahwa saya ada hubungannya dengan dia, dan biarkan dia membawa semua barang antik palsunya ke istana Buckingham untuk menemuiku." Hong Wu tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Ye Chen, tetapi dia segera setuju dan berkata, "Oke Tuan Ye, tunggu sebentar. Saya akan membiarkan seseorang untuk menemuinya." Bawahan Hong Lu berlokasi di semua lapisan masyarakat di setiap sudut Jiling. Pasar yang sangat menguntungkan seperti jalan antik. Bahkan lebih penting bagi bawahannya untuk terlibat. Oleh karena itu, dengan telepon dari Hong Lu, pimpinan yang mengkhususkan diri di jalan antik segera pergi ke jalan dan menemukan Zhang Ermou yang sedang mendirikan sebuah kios. Zhang Ermou tidak takut pada siapapun di Jiling, hanya Xiao Changkun. Jadi melihat bos jalan antik datang, dia tidak hanya takut, tetapi dia juga melangkah maju dan menyapa dengan antusias.
Kenapa Guiko pada waktu untuk mengunjungi stan saya? Pria yang dikenal sebagai Gekui yang bernama lengkap Dong Kui adalah bawahan dari Ma Zhongliang, salah satu raja surgawi keempat Mei di Hong. Situsnya ada di sekitar jalan antik. Pedagang kecil seperti Zhang Elmao yang suka menipu orang harus mengandalkan Dong Kui untuk melindunginya di hari kerja agar tidak dipukuli. Dong Kui memandang Zhang Elmao dan bertanya, "Zhang Elmao, izinkan saya bertanya, apakah Anda mengenal Tuan Ye? Tuan Ye Chen?" Oke, kita lanjut. Bab 3843. Tuan Ye, leher Zhang Elmao menyusut, dan gambar pertama di benaknya adalah situasi ketika Ye Qingyu membunuh Zhenan Xuanxia. Jadi dia dengan cepat bertanya, "Kakak Kui, apakah kamu kenal Tuan Ye?" Dong Kui melengkungkan tangannya dan berkata, "Tuan Ye adalah kakak laki-laki tertua saya di Hong Yue yang sangat dihormati. Meskipun saya memiliki karakter kecil seperti Tuan Ye untuk waktu yang lama, saya masih belum memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Ye." Zhang Elmao tidak bisa menahan tawa ketika dia mengenal kata-kata Senjau sudah lama sekali. Melihat ini, Dong Kui menampar kepalanya dan mengutuk, "Apa yang kamu ketawakan? Apakah ada masalah dengan Lao Zi yang mengagumi Tuan Ye?" Zhang Elmao buru-buru berkata, "Saudara Kui, pasti ada masalah dengan kekaguman Anda pada Tuan Ye. Istilah persahabatan suci tidak pantas digunakan di sini. Ini berlaku untuk dua orang dengan identitas, status, dan gaya urusan yang sama." Ketika Dong Kui mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Jika sudah selesai, jangan katakan, saya tidak mengatakan apapun kecuali menyembah Tuan Ye." Saat dia berkata, dia memandang Zhang Elmao dan berkata, "Namun, Zhang Elmao, kamu bocah tua. Kamu masih bisa mengenal Tuan Ye. Tuan Ye baru saja memberitahu Tuan kelima untuk mengirim seseorang untuk mencarimu, mengatakan bahwa dia sedang mencarimu. Apa hubungannya denganmu?" Zhang Elmao bertanya dengan heran, "Tuan Ye ada hubungannya dengan saya?" "Saudara Kui, apakah Anda bercanda?" Dong Kui mengutuk dan berkata, Aku sangat terkutuk. Aku datang untuk membuat lelucon denganmu." Saat dia berkata, Dong Kui menunjuk ke tumpukan barang antik palsu di standnya dan mendesak, "Cepat dan kemasi semua barangmu. Aku akan membawamu menemui Tuan Ye." Zhang Elmao berkata dengan tergesa-gesa dan rajin, Bagus, saudara Kui. Tunggu sebentar, aku akan membersihkannya." Segera Zhang Elmao mengambil tumpukan barang antik palsu yang dia makan dan mengikuti Dong Kui ke istana Buckingham tanpa henti. Begitu mobil tiba di gerbang istana Buckingham, mobil ini dihentikan oleh penguasa Wanlong. Wong Lu segera melangkah maju untuk berkomunikasi dan membawa Zhang Elmao masuk. Bahkan jika Ye Chen secara pribadi mengatakan bahwa dia mencari Zhang Elmao, para prajurit istana Wanlong melakukan pemeriksaan keamanan yang sangat rinci untuk Zhang Elmao dan semua barang yang dibawanya. Dan hanya setelah dia memastikan bahwa dia tidak memiliki masalah, membawanya masuk. Zhang Elmao biasanya seorang pedagang kecil yang meminta makanan di jalan antik. Dia tidak memiliki terampilan atau kekuatan. Ketika dia bertemu dengan Dong Kui di jalan antik, dia harus menganggukkan kepalanya dan membungkukkan pinggangnya dengan ekspresi menyandung. Sekarang dia melihat pria besar Wong Lu, dia bahkan lebih gugup dan tidak akan pergi. Melihat dia selalu tersandung pada saat berjalan, Wong Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. "Aku berkata, saudaraku, kamu harus cepat. Apa yang kamu lakukan?" Zhang Elmao tergegas dari beberapa langkah dan bertanya dengan gugup, "Tuan kelima, di bawah Zhang Elmao, saya telah mengagumi Anda untuk waktu yang lama dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda." Hong Lu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tahu Tuan Ye itu lebih berguna daripada mengenalku. Jangan khawatir, aku akan menyapa Ma Zhongliang setelah hari ini dan membiarkan adik laki-lakinya menjagamu di jalan antik."
Begitu Chang Elmo mendengar ini, dia tiba-tiba diliputi kegembiraan dan buru-buru membungkukkan dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Kelima." Hong Lu berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan berterima kasih kepadaku. Kamu harus berterima kasih kepada Tuan Ye jika kamu ingin berterima kasih. Tetapi aku benar-benar melihat wajah Tuan Ye." Kita lanjut lagi bab 3844. Ya, Chang Elmo buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Wu." Setelah itu, dia dengan cepat bertanya, "Tuan Kelima, ada apa dengan Tuan Ye mencari saya? Saya telah melakukan hal-hal yang dalam tugas saya baru-baru ini dan jujur, tetapi saya belum pernah melakukan kegiatan yang menipu." Hong Lu mendesak, "Tuan Ye mencari Anda untuk hal yang baik. Anda akan mengerti dengan mengikuti saya dengan cepat." Chang Elmo menarik napas lega sekarang. Dia tidak gugup, bahkan berjalan jauh lebih ringan. Dia mengikuti Hong Wu dan datang ke kantor Chen Sekai. Begitu dia masuk, dia melihat Tuan Ye duduk di sofa. Jadi dia langsung berkata dengan datar, "Tuan Ye, sudah lama sekali saya tidak melihat Tuan Ye. Bagaimana kabarmu? Apa yang Anda lakukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Chang Elmo, saya mendengar ayah mertua saya mengatakan bahwa dia mencoba menemukan Anda beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Saya pikir Anda tidak dijending lagi." Chang Elmo berkata dengan malu dan takut, "Tuan Ye, bukan karena saya sengaja menghindari ayah mertua Anda, tetapi ayah mertua Anda benar-benar tidak cocok untuk barang antik. Sejak saat itu saya membelikannya barang palsu untuk dijual 500.000 yuan. Tiba-tiba tidak hanya merasa percaya diri yang dipenuhi, tetapi dia juga memberi saham membabi buta di mana-mana. Sejujurnya, jika ada yang menggunakan kuas untuk menggambar Fua Olimpiade dan berbohong kepadanya bahwa ini adalah milik Tang Bohu karya asli, saya pikir dia akan membelinya tanpa keraguan." Berbicara tentang ini, Chang Elmo buru-buru berkata lagi, "Itu sebabnya saya sengaja menghindarinya, hanya berharap dia dapat segera keluar dari bisnis ini." Setelah itu, Chang Elmo berkata dengan kekaguman, "Saya mendengar bahwa ayah mertua Anda sekarang adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Tidakkah Anda mengatakan ini jauh lebih baik daripada berlari di jalan antik setiap hari?" Ye Chen tertawa, sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, Chang Elmo, kamu dapat berbicara dengan baik, tetapi kamu tidak bisa kehilangannya sama sekali." Chang Elmo menyeka keringatnya dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Ye, Anda sangat dipuji. Dibandingkan dengan Anda, saya hanya badut yang mencari nafkah dengan menipu turis dari tempat lain. Saya bahkan tidak dihitung sebagai kentut." Ye Chen melambaikan tangan dan berkata, "Oke, jangan meremehkan dirimu sendiri. 340 baris akan membuatmu menjadi juara." Setelah berbicara, Ye Chen bertanya lagi, "Chang Elmo, saya ingin bahwa Anda sangat berpengetahuan. Lalu saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu apa yang terjadi di Jining dalam beberapa hari?" Chang Elmo buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya mendengar beberapa rumor sebelumnya, tapi karena saya tidak dapat memastikannya, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Tetapi melihat Anda di sini hari ini, saya mungkin dapat yakin bahwa ini benar, itu dia." Berbicara tentang ini, Chang Elmo bertanya kepada Ye Chen dengan hati-hati, "Tuan Ye, apakah Anda bertanya tentang pelelangan di Grand Peremajaan?" "Itu salah." Ye Chen mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu juga tahu pil peremajaan?" Chang Elmo buru-buru berkata, "Tuan Ye, segera setelah ayah keluarga Song melewati hari ulang tahunnya, saya mendengar tentang keajaiban pil peremajaan. Kemudian, ulang tahun Nona Song, di Thailand juga meminum pil peremajaan di keluarga Song. Saya setelah mendengar tentang ini di seluruh dunia, pada saat itu saya tahu bahwa itu pasti tulisan tangan Tuan Ye. Lagi pula, di dunia ini, Anda hanya memiliki kekuatan magis seperti itu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Karena kamu tahu tentang pelelangan, maka aku tidak akan menyembunyikannya denganmu. Nanti, kamu dan aku akan berbohong kepada seorang lelaki asing tua. Ayo bermain bersama."
Bulu ganda, bagaimana aku bertindak? Kamu ikuti saja aku untuk bekerja sama. Apakah kamu mengerti? Zhang Elmo buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda memiliki skip atau sejenisnya? Biar saya melihatnya terlebih dahulu. Tidak, Ye Chen melambaikan tangannya. Setelah kamu pergi, itu tergantung pada cara improvisasi saya. Zhang Elmo berkata dengan gugup, Tuan Ye, improvisasi ini, saya khawatir saya tidak akan tampil dengan baik. Dan itu akan merusak acara besar Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, Zhang Elmo, dengan kepintaran Anda, hal ini kecil, jelas bukan masalah. Anda dapat menggunakan 7 kekuatan sukses Anda ketika Anda menipu di jalan antik. Dan masalah ini pada dasarnya diselesaikan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi ke video berikutnya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai ketemu lagi. See you.